في أجمها تجميل يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita syukur mari kita panjatkan keharibaan dan maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di majlis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majlis yang senantiasa diteruskan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, adanya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita awali ta'lim kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk Syekhul Baik, Syekhul Menajlis Anwar Bapak Haji Abdullah bin Haji Muntaha, juga segenap keluarga kita, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, agar mereka senantiasa diberikan pikiran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita niatkan Fatihah ini niat sifat orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon berkesempatannya dan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri Fatihah. Ya Nabi ya. وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصول ما في الحمد لله من السكر بن شهاب المختار سيدنا عبد الله بن شهاب الإدرس أهلا جعفر بن أحمد الإدرس سيدنا عبد الله بن أبو بكر الإدرس سيدنا عبد الله بن أبو بكر العطاس وصوله ما في الحمد عبد الله بن عمر الشافعي بحسن بن الرسالة سيدنا بن عبد الله بن الرسالة وصولهم مقرين سيدنا الرسول صلى الله عليه في هذا الكتاب حبيب عبد الله وصول المقرين كل دمر الفريق ولتريم الله وصاحب لنا أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة بركات نصرانهم ونورهم وعلوم منافاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا وتغرفين فاكم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana yang tadi? Halaman 10 Apa itu? paling bawah. Paslon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bil muhafazati 'alal azkar wal adiyati al waridah fi adbari salawati wa inda sabah wal masa
wal naumi wal yaqdati ila ghairi dzalik min al awqat wal ahwal al muta'aqibah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan wa 'alaika bil muhafazati 'alal azkar, dan mestinya kamu memelihara dengan baik alal azkar, dan mengamalkan zikir-zikir, wal adiyati al waridah, dan doa-doa yang warid fi adbari salawat, ya sesudah salat fardu, wa inda sabah wal masa, dan ketika waktu pagi, ya, dan waktu sore. Ya, di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad, cara untuk kita mendekatkan diri tahap selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk menjaga, ya, diri kita dengan baik dan mengamalkan zikir-zikir dan doa yang telah warid, ya, fi adbar salawat, sesudah salat fardu. Ya, jadi zikir atau doa setelah salat fardu memang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kaifiyahnya berbeda. Ada orang yang setelah sholat mereka zikirnya sendiri-sendiri. Ya, ada orang yang sholat berjamaah, setelah sholat mereka zikirnya bareng-bareng. Kalau untuk zikir dan doa dianjurkan oleh Nabi, cuma kaifiyahnya aja yang berbeda. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Kayak di kita nih, kita berjamaah, ya, kita biasa baca bareng-bareng. Ya, ini diperbolehkan, ya. Kata ulama fikih itu mengatakan kita diperintahkan zikir bersama setelah sholat, asalkan imam itu niatnya wa yu'allimahul ma'mum, ya, tujuannya untuk mengajarkan kepada makmum agar bisa zikir setelah sholat. Ya, itu boleh, diperbolehkan. Ya, nah, atau kita mendapatkan masjid ketika zikir, dia nggak pakai zikir bareng-bareng. Ya, habis assalamualaikum, diam-diaman umpamanya. Ya, zikirnya masing-masing. Itu juga nggak apa-apa. Kita nggak boleh salahin. Oh, ini masjid Muhammadiyah nih, dia nggak ada zikirnya, habis sholat diam-diaman. Ya bukan. Ya, bukan masalah Muhammadiyah itu, enggak. Memang Rasulullah pun, ya, mengajarkan zikir setelah sholat itu masing-masing. Adapun zikir setelah sholat itu bareng-bareng dengan suara kencang, ya, itu pun tidak dilarang oleh Nabi. Ya, asalkan tujuannya si imam yu'allimahul ma'mum, mengajarkan kepada makmum agar bisa zikir. Kan dia nggak selamanya jadi imam. Suatu saat imamnya meninggal dunia, yang gantiin bisa menggantikan dan bisa zikir, ya, setelah sholat urutannya dihafal. Atau kita jadi imam di dalam rumah tangga kita jamaah dengan anak dan istri kita. Setelah sholat kita zikir bareng-bareng. Ya, kita ajarkan anak istri kita. Suatu saat bapaknya meninggal, anaknya bisa nerusin, ya, tahu urutan-urutan zikir setelah sholat. Nah, ini diperbolehkan, nggak apa-apa. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menjaga zikir setelah sholat. Wa inda sobah, ya, ketika waktu pagi atau sholat subuh, wal masa, dan waktu sore. Ya, cuma ada perbedaan. Ya, enggak semua sholat itu zikirnya kan urutannya apa? Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, kita apa diperintahkan oleh Nabi istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar yang lain enggak apa-apa. Ya, 3 kali istighfar, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, 10 kali. Ini enggak setiap 5 waktu baca la ilaha syarikalah. Yang dianjurkan oleh Rasulullah baca la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya sholat maghrib dan subuh. Ya, yang dianjurkan tuh hanya sholat berjamaah maghrib dan jamaah sholat
subuh. Yang lainnya nggak pakai la ilaha illallah syarikalah. Ya, yang lain ini biasa aja. Astagfirullahaladzim. Langsung Allahumma antas salam. Ya, nggak apa-apa. Cuma maghrib dan subuh ya pakai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada yang baca misalnya tiap 5 waktu pakai la ilaha illallah syarikalah, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya, cuma yang dianjurkan hanya maghrib dan subuh. Ya, jadi wa inda sabah, ya ketika waktu pagi ya kita zikir, wal masa dan waktu asar. Ya, waktu asar kita baca. Ya, setelah sholat asar kita baca lagi. Di antaranya apa? Kita mungkin wiridan kita setelah sholat asar baca surat Waqiah. Ya, habis sholat Waqiah kita baca Hizbul Bahar. Ya, atau Hizb Bahar. Ya, atau baca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Atau baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 450 kali. Ya, pada asar. Ya, itu juga. Kemudian wan naumi, dan juga zikir ya sebelum kita tidur, wal yaqdhah, dan bangun daripada tidur ila ghairi dzalik, sampai di waktu yang lain. Ya, kita tidur, kita baca doa tidur dulu ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau bismika amut wa ahya. Ini boleh. Ya, terus kita baca apa? Ya, ini banyak versinya. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada putrinya Fatimah Zahra, kata Rasulullah, wahai Fatimah, apabila engkau ingin menjadi wanita solehah, maka lazimkanlah sebelum tidur engkau membaca suratul Ikhlas 3 kali. Ya, kemudian membaca salawat dan salam kepada para nabi. Ya, di antaranya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini 3 kali. Kemudian baca istighfar, astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini yang diajarkan 3 oleh Nabi. Qul huwallah 3 kali, kemudian salawat kepada Nabi dan para Nabi yang lain ya 3 kali, dan juga membaca istighfar 3 kali. Maka solihan, engkau menjadi wanita solehah ya, kata Rasulullah. Nah, setelah itu kita mau tambahin ayat kursi nggak apa-apa ya, mau tambahin ayat kursi. Atau belum bisa tidur, kita nggak bisa tidur ya, sambil pegang tasbih baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil tidur nggak apa-apa ya, baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu cepat bisa tidurnya kita ya. Ini juga kadang-kadang susah tidur kalau malam, nggak bisa tidur kalau tidur bisa ya. Udah, kita pegang tasbih sambil kita baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tahu 14 kita tidur, udah ingat apa lagi nah. Ya, wal naum wal yaqdhah ya, kemudian bangun dari tidur ya. Apa bacaannya, doanya setelah bangun tidur? Nah, ya. Abis itu kita ucap ya, muka kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, bangun tidur kita ya. Makanya boleh kalau kita pengen tidur nih, udah baca semuanya doa, kita ngomong begini, ya Allah ya, saya saat ini ingin mengistirahatan anggota badan saya ya, supaya besok ya subuh saya bisa bangun dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ketaatan ibadah kepadamu lagi ya. Itu insyaallah kita dibangunin itu tidur ya, subuh itu pasti bangun ya, subuh pasti bangun ya. Jangan lupa kita uduk terlebih dahulu kalau mau tidur ya. Wal dhaqati ila ghairi dzalik minal awqat, itu pada waktu, wal ahwal ya, dan keadaan lain, wal muta'akibah ya, dan yang berturut-turut. Fama sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka tidaklah melakukan zikir itu ya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi untuk umatnya illa an takuna sababan lahum ilal fawz bil khairi wan najati minasyarril waqi'ina fi dzalikal waqti wal hal. Ya, maka tidaklah Rasulullah melakukan zikir tersebut ya untuk umatnya terkecuali ya agar umatnya itu apa? Antakuna sababan lahum ilal fawzi bil khair. Ya, supaya jadi sebab dengan zikir tersebut untuk umatnya mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kebaikan, wan najati, dan juga mendapatkan keselamatan, minasyarril waqi'aini, dan kejahatan yang terjadi fi dzalikal waqti wal hal, ya, pada waktu itu dan dalam keadaan itu. Dalam waktu kita pengen tidur dan dalam keadaan tidur, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu bagaimana nggak baik dengan umatnya, sampai urusan tidur pun kita diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang harus kita baca, ya, doa apa yang harus kita baca, apa yang kita harus lakukan sebelum kita tidur, supaya nanti ya di saat kita tidur ya kita terhindar daripada segala ya mara bahaya, ya. Nah, bahkan dengan kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum kita tidur agar umatnya mendapatkan ya kebaikan dan keselamatan ya daripada kejahatan yang terjadi di saat kita tidur. Nah, ini ya sebab yang namanya tidur itu akhul maut. Jadi yang namanya tidur itu saudaranya mati. Ya, tidur itu ya saudaranya mati. Ya, makanya kita diajarkan oleh Nabi dengan banyak zikir dan banyak berdoa. Ya, kalau kita tidur nggak bangun lagi. Ya, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidur kita insyaallah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, artinya kalau kita nggak tidur, nggak ada persiapan wudu, nggak ada persiapan baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, nah ini artinya tidur kita wafat dalam keadaan husnul su'ul khatimah. Makanya kan kata ulama tasawuf, orang yang tidur dalam keadaan tidak bersuci maka dihukumkan bangkai. Ya, tapi orang yang tidur dalam keadaan bersih, dalam keadaan wudu, napasnya itu ngoroknya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditambah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya versinya itu ada dua. Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada bismika ahya wa amut, dengan menyebut nama Allah saya hidup dan mati. Ya, nah saya hidup, kemudian ketika tidur kita mati. Ya, kita mati. Nah, makanya ketika kita tidur kan kita diapain aja juga nggak sadar. Kaki kita tendang meja aja nggak sadar. Ya, kita diapain aja kalau lagi tidurnya pulas banget, diapain aja nggak berasa kita. Kenapa? Ketika itu ruh kita itu di genggaman Allah, dipegang oleh Allah ruh kita. Faham sakar ruh. Nah, nanti karena kebiasaan kita bangun jam 4 atau setengah 4, ruh ini dilepas oleh Allah. Ya, untuk kembali kepada jasad kita. Yang kita khawatirkan di saat ruhnya dipegang oleh Allah, nggak dibalikin, nggak balik-balik. Ya, udah bendera kuning misalnya. Ya, nah, jadi kita persiapkan hatta mau tidur, kita diperintahkan untuk persiapkan diri kita ya untuk yang namanya mati. Faman ahmalaha, maka siapa yang melalaikan, summa ba'da dzalik, ya zikir-zikir, ya zikir-zikiran atau doa-doa itu, ya kemudian sesudah itu, summa ba'da dzalik, kemudian sesudah itu, nalahu makruhun, yang mendapatkan perkara yang tidak disukai, auhila bainahu wa baina mahbub, atau terhalang antara orang itu dan antara yang disukai, fala yalumanna illa nafsahu,
maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, jadi ya setelah itu kita baca doa-doa semua ya sebelum kita tidur, ternyata terjadi ya kita mendapatkan perkara-perkara yang kita nggak demen, yang kita nggak sukai ya, atau terhalang antara orang itu dan di antara orang yang disukai, maka janganlah kita mencela kecuali kepada diri kita sendiri. Padahal pun tidur udah baca doa, udah wudu, udah zikir, tapi mimpi gue gak enak banget masih ya, masih serem aja, masih dengan perut aja setan. Nah ini bagaimana? Ya makanya ulama ajarkan, kalau kita lagi tidur mimpi yang kita nggak sukain ya, atau di mimpi kita terhalang untuk mendekati sesuatu yang kita sukai ya, bukan mimpi yang gak enak ya, ini kita bangun ya, kita usahain bangun dari mimpi tersebut, bangun dari tidur, kita meludah ya sebelah kiri kita ya sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah tidur kita pindah, jangan posisinya di situ lagi ya. Jadi kalau mimpi, tidur mimpi kagak enak yang kita nggak sukai, kita bangun, kita meludah ke sebelah kiri, bukan meludah beneran ya, gitu, asal aja syarat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian posisi tidur kita pindah, jangan di situ lagi ya, insya Allah ya nggak mimpi buruk lagi kita ya. Memang itu dianjurkan oleh Nabi, kalau mimpi nggak enak yang kita nggak sukai, bangun ya, kita meludah sebelah kiri, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man aradal amala bima zakarna fa'alihi bi mutala'atil kitabil azkar lil Imam Nawawi rahimahullahu wa jazaa'u 'anil muslimin khairan. Dan barang siapa yang ingin mengamalkan dengan amalan-amalan wirid yang telah kami tuturkan, yang kata Habib Abdullah tuturkan ini, kita diperintahkan apa? Bimutala'atil kitab al-azkar, untuk kita mutala'ah, murajaah kitab al-azkar karangan Imam Nawawi ya. Itu semua komplit tuh ya. Azkar itu kitab Imam Nawawi yang isinya itu tentang zikir, doa-doa ya. Kalau mau lebih lengkap lagi, nah baca ya mutala'ah kitab al-azkar. Beliau mengatakan, wa man akida ma warada fil adbar salat wa afdalihi an taqula ba'da kulli maktubah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan di antara yang paling muakkad yang dianjurkan sekali oleh Nabi kita Muhammad SAW sesudah wirid ya, setelah sholat fardu, wa afdalihi, yang paling utama adalah antakula ba'da kulli maktubah, itu kita membaca ya sesudah sholat maktubah, sholat fardu, setiap sholat fardu, apa yang kita baca? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati ya. Nah ini ada imam yang sebelum Allahumma antas salam minkas salam wa alaikum subhanallah ya kan. Nah, sebelum subhanallah itu biasanya baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik 3 kali, baru ilahi rabbi subhanallah, baru ya. Kemudian alhamdulillah 33, kemudian takbir 33. Ada yang baca Allahumma inni ala dzikrika itu di dalam doa ya. Ada yang bacanya di dalam doanya, pas lagi doa imam dia dimasukin ini doa ini. Ada yang nggak dimasukin di dalam doa, tapi dimasukkan di dalam zikir sebelum tasbih ya. Allahumma antas salam, baru baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi rabbi subhanallah. Ada ya, ada yang di dalam doa bacanya, itu boleh.
Ya, tapi jangan sampai ditinggalin itu kata Nabi. Muakkad, dianjurkan sekali oleh Rasulullah, jangan tinggalin doa itu. Wa tusabbihu salasan, dan kamu membaca 33 kali. Wa tuhmidu wa tukabbiru kadzalik, ya subhanallah, kemudian alhamdulillah dan takbir 33 kali. Wa takhtimul mi'ah, dan ditutup dengan ya kalimat bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi ala kulli syai'in qadir. Di sini wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, jadi semua takbir, tahlil semua 33, ya baru kita tutup ya dengan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, wa qul hadhil kalimah, dan bacalah kalimat ini bi ziyadati yuhyi wa yumiit. Ya, kalau asalnya kan enggak pakai tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bi ziyadati yuhyi wa yumiit. Ya, ditambahkan kalimat yuhyi wa yumiit. Asra marrat, yaitu 10 kali. Wa anta sanin rijlaika qabla an tatakallama ba'da salatil fajri wal asri wal maghrib wa min dzalika an taqulu idza asbahta wa idza amsayta. Nah, jadi ya kemudian kita mengatakan dan bacalah kalimat ini ya yuhyi wa yumiit ya 10 kali. Wa anta sanin rijlaika, ya kedua kakimu sebelum kamu berbicara. Ba'da sholatil fajri, sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar dan sholat maghrib. Wa min dzalik, dan di antara wirid-wirid itu ialah ya idza asbahta wa idza amsayta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin, setiap hari 100 kali. Ya. Nah, jadi kalau kita sholat tuh habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk kita jangan berubah. Ya, posisi duduk jangan berubah dulu. Ya, posisi duduk tawarruk. Nanti kalau sudah Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam, udah baca doa itu selesai, baru posisi duduk kita berubah. Ya, mau bersila ya atau mau pindah duduknya atau berubah duduknya, ini boleh. Ya, nah bagi imam itu disunahkan nyerong ke kanan. Ya, jadi Allahumma antas salam wa minkas salam masih posisi ngadep kiblat. Setelah doa Allah mata selesai, imam berubah duduknya nyerong ke kanan. Makmum berubah duduknya, bersila umpamanya. Ya, dari tawarruk ke sila. Itu sunnah diajarkan oleh Nabi. Ya, jadi jangan Allah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mundur ke belakang. Bersila, jangan gerak dulu, jangan berubah duduk kita sampai Allahumma antas salam. Kalau udah Allahumma antas salam, baru kita berubah duduk kita pada posisi kita apa-apa berubah. Ya, tunggu Allahumma antas salam, imam ngadep ke arah posisi ke kanan, ya makmum berubah duduknya juga. Kecuali kita sholat di Madinah. Ya, kalau imam di Masjid Madinah setelah Allahumma antas salam bukan nyerong ke kanan, tapi nyerongnya ke kiri. Kenapa? Sebab kalau nyerong ke kanan kita membelakangi makam Rasulullah. Ya, makanya nyerongnya ke kiri. Ya, di Madinah doang. Ya, di Madinah nyerongnya ke kiri. Selain itu tetap ya ke kanan. Ya. Kemudian harus baca itu semua tadi. Ya, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marrah. Kemudian waj'al laka, ya, dan jadikanlah untukmu wirid, ya, minas salati ala Rasulillah, yaitu membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fa innaha uslatun bainaka wa bainal habibillah. Ya, karena sesungguhnya selawat itu ya adalah persambungan antara kamu dan antara kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Al Habib Abdul Haddad ya untuk menjadikan salawat kepada Nabi kita Muhammad menjadi wirid bagi kita. Ya, menjadi wirid bagi kita. Ya terserah kita mau dawamin setiap hari 100 ya atau mau dawamin setiap hari 300 kali. Ya kan orang yang baca salawat 1 kali dibalas oleh Allah berapa? 10. Orang yang salawat 10 kali kepada Nabi dibalas berapa? 100. Orang yang 100 kali salawat kepada Nabi dibalas berapa? 1000. Ya, nah paling tidak dulu ya dari Hasan bin Abdullah Syatri paling sedikit-dikitnya itu kita selawat sehari 100. Ya, paling sedikit. Ya, kalau memang 100 kependekan, kecepatan 300. Ya, 300. Nah, kalau pengen bagus lagi 1000 sehari. Ya, selawatnya selawat Jibril aja. Ya, selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, cepat. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu 1020 menit atau 15 menit. Ya, nggak lama. Kalau udah dawam bisa 10 menit. Ya, 10 menit itu 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu 10 menit kelar 1000. Ya, nah tiap hari kita dawam 1000 kali. Nah, kenapa manfaatnya? Nah, kita diperintahkan untuk ya melazimkan baca selawat kata Nabi. Ya, nah beliau mengatakan wuslatun bainaka wa baina habibillah, agar kita punya ikatan batin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau punya ikatan dengan Rasulullah ini luar biasa. Di dunia kita mendapatkan syafaatnya Nabi, di akhirat pun apalagi. Ya, makanya ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang anaknya cintanya Rasulullah luar biasa. Ini anak sehari 1000 baca salawat kepada Nabi. Tapi dia punya bapak bencinya sama Rasulullah ini luar biasa. Jadi bapaknya musuhnya Rasulullah, termasuk orang yang benci dengan Nabi, tapi anaknya mahabbah cintanya Rasulullah luar biasa. Ya, sehari 1000 dia dawam baca salawat. Satu saat ya dapat khabar bapaknya meninggal. Ya, Rasulullah dikabarin anaknya datang. Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Ya, kapan? Tadi pagi. Ya, aku kepengen engkau melihat jenazah ayahku. Memang kenapa? Aku takut aib ya Rasulullah. Ya, sebab ayahku wajahnya berubah jadi hitam. Ya, berubah wajahnya angus karena benci dengan Nabi itu. Akhirnya ya Rasulullah datengin, ya diajak oleh anak muda ini sampai pertengahan jalan ketemu dengan Sayyidina Umar. Tanya sama Umar, ya Rasulullah kamu mau kemana? Aku mau takziah bapak anak ini meninggal dunia. Ngapain kamu takziah kepada bapaknya dia? Sedangkan bapaknya ini orang munafik ya Rasulullah, benci denganmu ya Muhammad. Ya jangan, ya kita takziah kepada mereka. Ya, Nabi nggak hiraukan omongan Sayyidina Umar. Yang dilihat anak ini karena punya ikatan batin lantaran sering baca salawat kepada Nabi itu. Akhirnya Rasulullah tengokin bapaknya. Dia lihat dibuka penutup wajahnya, wajahnya hitam, hangus. Ya, akhirnya Rasulullah usap kepada Nabi, dibacain doa, kemudian ditutup lagi. Akhirnya dibuka anaknya, wajahnya sudah normal, ya seperti semula. Itu syafaat tuh di dunia ya, belum nanti di akhirat kita akan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad. Uslatun bainaka wa baina habibillah, ya akan mendapatkan syafaat kepada Nabi kita Muhammad. Dulu ada lagi juga Syekh Junaidi Al-Baghdadi, ya wali besar. Dulu kan di Irak, kemudian pindah ke Mesir.
ketika pindah ke Mesir, Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini punya murid namanya Syekh Muhammad Hariri. Ya, nah kata gurunya Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, ya Muhammad, nanti di saat aku meninggal, jadikanlah rumahku ini sebagai makamnya aku, kuburan aku katanya, dan engkaulah yang menjaga kuburan aku katanya Muhammad Hariri. Ini muridnya Syekh Muhammad Hariri ini setiap hari mimpi Rasulullah. Saking rajin dia baca salawat. Setiap hari mimpinya Rasulullah SAW. Ya, setiap hari selalu cium tangan Rasulullah, nyium jubahnya Rasulullah. Nah, satu hari ketika lagi jaga makam kuburan gurunya, Syekh Muhammad Hariri ini mendapat undangan untuk memberikan nasihat kepada gubernur ketika itu di Mesir. Ya, tergiur dengan hal itu. Ya, akhirnya dia di subuh mandi rapi-rapi mau berangkat ke istana, artinya ke rumah gubernur untuk memberikan nasihat pidato. Nah, ketika mau berangkat ada pengemis datang pengen ziarah ke makam Syekh Junaidi Al-Baghdadi, gurunya. Ya, nah pengemis ini datang ke kuburannya mau ziarah. Selain ziarah, ini pengemis ini laparnya luar biasa. Melihat di depan ya Syekh Junaidi Al-Baghdadi, ya Muhammad Hariri ada roti. Mungkin dia habis sarapan mau berangkat, ada roti setengah potong. Diminta oleh pengemis ini, ya minta rotinya, nggak dikasih. Ya, nanti kalau engkau mau roti, tunggu aku pulang, kata saya Muhammad Hariri. Aku memberikan nasihat dulu kepada gubernur, nanti setelah pulang silakan kau makan roti ini. Padahal ini orang udah laparnya luar biasa, nggak ketahanan, nggak dikasihnya. Saya makan. Akhirnya pengemis ini ziarah ke makam gurunya, kemudian keluar. Pas Muhammad itu pulang, nggak dapetin pengemis itu, udah pergi. Nah, Syekh Muhammad Hariri ini yang biasa mimpi Rasulullah setiap hari, itu malam nggak mimpi. Besok malamnya baru mimpi lagi ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah melengos, nggak mau melihat mukanya. Ya, Syekh Muhammad Hariri panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah lewat aja, kayak nyuekin gitu. Dan juga nggak memandang, nggak mau lihat wajahnya Muhammad Hariri. Akhirnya Syekh Muhammad Hariri dalam mimpinya deketin Rasulullah, yang ngejar Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, apakah dosa aku, katanya, apakah aku punya kesalahan kepadamu ya Muhammad, sehingga engkau nggak pernah ya melihat wajahku lagi. Ya, engkau tahu wahai Muhammad, katanya, yang tadi pagi datang ziarah ke makam gurumu dan juga di dalam keadaan lapar, minta sepotong roti engkau nggak kasih. Siapa tahu, engkau tahu siapa itu? Tidak ya Rasulullah, itu malaikat, katanya. Itu malaikat Jibril yang ingin menguji engkau. Ternyata ya sepotong roti pun engkau nggak berikan kepada pengemis itu. Ya, gara-gara itu nggak mimpi lagi Rasulullah. Ya, hati-hati makanya. Ya, jadi banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad. Ya, insya Allah. Ya, kalau sekarang kita nggak bisa mimpi Rasulullah, paling kita minta sebelum kita wafat, kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wababun yufidu alaikal madad, dan sesuatu pintu ya yang menuangkan kepadamu pertolongan Allah, biwasitatihi, itu dengan perantara, ya, dengan perantaranya dari hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, min hadratihi, ya alaihi salatu wassalam. Wa qad qala salawatullahi wa salamu alaihi, man shalla alayya marrah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, ya, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Satu kali kita selawat, 10 kali Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya, dalam riwayat yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbukum ilayya, yang paling cinta di antara kamu kepadaku, kata Rasulullah, wa aqrabakum,
ya, dan yang paling dekat minni kepadaku majlisan di tempat duduknya aksarokum alayya sholatan, ya, orang yang paling baik, paling banyak di antara kamu yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi, ya. Nah, jadi kalau kita pengen dekat duduk kita dengan Nabi, ya, nah, dan kita mendapatkan cintanya Nabi kita Muhammad SAW, berbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad. Makanya kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, wailun, ya liman yara, ya liman lam yarau yaumul qiyamah, ya sungguh teramat rugi, ya bahkan sungguh celaka orang yang di hari kiamat tidak bisa melihat aku, wahai Aisyah. Kata Aisyah, liman ya Rasulullah, siapa orang yang nggak bisa melihat wajahmu kelak di yaumul qiyamah? Man dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak di yaumul qiyamah, yang mereka yang namaku disebut tapi dia nggak berselawat kepada Nabi, ya sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kita kalau mendengar nama Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk baca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak baca salawat dengan nama Nabi Muhammad, ini termasuk orang yang bisa melihat wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini salawat penting. Ya, satu kali aja kita salawat, jalan di kuburan pedok tuh, baca salawat sekali, niatin, ya Allah, saya baca salawat ya untuk ahli kubur yang ada di makam pedok ini semuanya. Itu yang lagi pada disiksa, diangkat tuh siksaannya, ya Allah. Yang itu terjadi di zaman Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, ada ibu setengah tua itu datang kepada Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, Abu Yahya Al-Ansari, ya Syekh, wahai guruku, ya berikanlah, ya kasih tahulah kepadaku bacaan atau wiritan, ya yang mana aku bisa melihat, ya, anakku yang sudah meninggal dunia sebulan, aku bisa melihat keadaannya di alam kubur, apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Akhirnya tulisin satu doa, ya diperintahkan untuk sholat hajat kemudian tidur. Ya, dengan izin Allah dimimpikan ibu ini diperlihatkan anaknya yang sebulan kemarin meninggal, yang perempuan itu ternyata di dalam kubur lagi disiksa oleh malaikat. Ya, lagi ditarik-tarik rambutnya, ya lagi ditarik kakinya, lagi tusukin, ya malaikat, sehingga ibu ini nggak sanggup, ya nangis dan bangun dari tidurnya. Ya, besok habis subuh datang lagi ke rumah gurunya, wahai tuan guru, aku telah diperlihatkan oleh Allah keadaan anakku di alam kubur. Bagaimana keadaannya? Diceritain. Ya, sampai ibunya nangis dan gurunya nggak kuat mendengar, ya, cerita ibu ini. Ya, di malam harinya, ya Al-Imam Abu Yahya Al-Ansari malamnya sholat hajat, tahajud, kemudian ya tertidur. Ya, tertidur didatengin, ya datangin oleh, ya perempuan yang cantik, yang pakaiannya bersih, wajahnya berseri-seri gembira ketika itu menghampiri dia. Kata perempuan ini, ya Syekh Abu Yahya Al-Ansari, saya ini putri dari ibu yang datang kepadamu, itu ibuku. Ya, nah kenapa keadaanmu sekarang kok seperti ini, sedangkan ibumu tadi pagi cerita engkau sedang diazab di alam kubur. Betul, apa yang dilihat oleh ibuku dalam mimpinya, betul, kami lagi disiksa. Nah kok sekarang seperti ini, engkau datang dalam keadaan wajahmu berseri-seri, pakaianmu bagus, lantas amal, ya tadi disiksa lewat di tengah kuburan. Ya, dia baca salawat kepada Nabi satu kali sambil jalan, yang dihadiahkan kepada kami yang ada di kuburan tersebut semuanya ada 540 jenazah yang dikubur di situ. Anak laki ini baca salawat yang dihadiahkan kepada kami, sehingga kami yang sedang disiksa, diazab oleh Allah, dicabut, diangkat azabnya lantaran salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, nah ini salawat ini masya Allah luar biasa. Ya,
Orang lebah aja selawat tuh lebah-lebah. Ya, Nabi ketika di kebun kurma itu kan diserang oleh lebah, ribuan lebah nyerang Nabi. Sampai Sayyidina Ali ketakutan. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, itu lebah begitu banyak ingin nyerang saya, ingin nyerang kita katanya. Jarak 1 meter itu lebah mengucapkan assalamualaikum kepada Nabi. Ya, Nabi jawab, waalaikumsalam, ada apa lebah? Apakah kau ingin menyakiti aku? Kata Nabi, lah, aku tidak ingin menyakitimu ya Muhammad, namun aku ingin mengundang ya kamu untuk datang ke sarang aku katanya. Sebab saat ini aku lagi panen madu. Oh, madu, undang Nabi untuk disuruh nyicipin hasil panen madunya. Akhirnya Nabi ikutin lebah Nabi jalan ke padang pasir, ke gunung-gunung. Nah, sampai sarangnya, lebahnya lagi yang menghasilkan madu yang begitu banyak. Kata madu ini, silakan ya Rasulullah, engkau cicipin madunya. Dicicipin ya Rasulullah, manis. Nabi tanya, kenapa kok madu yang kau hasilkan manis? Apa sebabnya? Ya, madu ini menjadi manis ya Rasulullah lantaran aku setiap hari selawat 1000 kali kepadamu ya Muhammad. Lebah tuh selawat 1000 kali kepada Rasulullah, madunya jadi manis dan bisa jadi obat. Jadi kalau sekarang ada madu pahit, berarti madunya orang kafir. Madunya belum alaf dia. Ya, madunya kafir. Ya, belum diri Islam. Ya, nah ini madunya selawat kepada Nabi. Ya makanya manis. Jadi kalau madu pahit, madunya nggak pernah selawat dengan Nabi. Ya, itu madu tuh makhluk binatang yang nggak punya akal bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqad amara Allah biha fi kitabihil aziz, dan sungguh telah memerintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya yang mulia, biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, nah ini ya perintah. Jadi salawat itu bukan perintah Nabi, justru ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ibadah yang Allah perintah Allah duluan yang ngerjain. Allah perintahkan sholat, Allah sholat gak? Allah perintahkan haji, Allah haji gak? Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Allah perintahkan zakat, Allah apakah berzakat? Enggak. Tadi saat Allah perintahkan baca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang terlebih dahulu salawat kepada Nabi. Ya, jadi nggak ada. Ya, bukan manusia yang pertama kali salawat, justru Allah. Ya, yang bersalawat kepada Nabi dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, baru kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, baru kita setelah Allah malaikat selawat kepada Nabi, baru kita diperintahkan untuk selawat kepada Nabi. Tapi selawatnya Allah malaikat beda dengan selawatnya manusia. Ya, kalau Allah selawatnya apa? Itu menurunkan rahmat kasih sayang ya kepada Nabi kita Muhammad. Malaikat selawatnya apa? Istighfar ya untuk kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wa jami'il mu'minin, dan kita orang-orang yang beriman, selawatnya adalah doa wa tadarruk, yaitu mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, fantasil wastaksir minha wa la tastaktil wajma' bainaha wa bainas salam wa salli ala alihi ma'ahu wa aksir minha fi lailatil jum'ah wa yaumiha khususan li qauli alaihi salam aksiru minas salati alayya fil lailatil ghurra wal yaumil azhar. Ya, nah maka patuhilah, kita diperintahkan kata Abi Hamzah, maka patuhilah, turutinlah, wastaksir minha, dan perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, wala tastaktil ya, wala tastaklil, dan janganlah kita menganggap sedikit, menganggap remeh, wajma' bainaha ya, dan kumpulkanlah antara ya salawat kepada Nabi wa bainas salam
ya, dan selamat kepada Nabi, salam kepada Nabi, wa sholli ala alihi, dan berselawatlah kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ahu, berselawat kepada Nabi. Wa aksir minha, dan perbanyaklah kita membaca selawat fi lailatil jum'ah, yaitu pada malam Jumat, wa yaumiha, dan di hari Jumatnya, khususan liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aksiru minas salati alayya fi lailatil ghurrah, berbanyaklah olehmu membaca selawat kepadaku pada malam ghurrah. Ghurrah itu malam Jumat. Wal yaumil azhar, dan pada hari azhar. Hari azhar itu hari Jumatnya. Ya. Kalau ghurrah itu malam Jumat, kalau azhar ya itu hari Jumatnya. Ya, makanya itu orang-orang tarim itu kalau hari Jumat itu jam 10, setengah 11 sudah berangkat. Ya, jadi di masjid itu disediain kitab Dalail Khairat. Dalail Khairat, semua itu kebiasaan orang-orang tarim itu bacanya kitab Dalail Khairat. Temennya segini nih. Itu hatam, hari Jumat itu 10 hatam mereka. Ya, nah, ya, jadi di situ di Dalail Khairat itu ada hizib hari Senin, ada hizbul yaumal istisal Selasa, waruba, sampai hari Jumat, sampai hari Minggu itu ada. Ya, nah itu ada namanya kitab Dalail Khairat. Ya, nah kitab Dalail Khairat itu kumpulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka baca tuh setengah 11, jam 10 orang udah berangkat ke masjid, ini baca dari awal kitab tuh sampai tamat. Selesai, ntar pas khotib naik mimbar azan selesai, satu kitab ini kita baca. Ya, jadi kalau udah lancar paling sejam setengah selesai kita baca selawat. Isinya selawat semuanya. Itu kitab Dalail Khairat. Nah, Dalail Khairat ini luar biasa. Dulu aneh ketemu dijasahkan oleh pertama kali orang yang dijasahkan Dalail Khairat itu Said Muhammad Maliki atau aneh haji. Ya, kemudian Ani minta ijazah lagi kepada Said Abbas. Ya, dari Said Abbas. Kemudian di Indonesianya ada dapat ijazah ini dari Umi Aisyah Al-Mukhdar. Ya, bekas mantan istrinya Said Maliki. Ya, ini rumahnya di Sandratek. Itu namanya Aisyah Al-Mukhdar. Itu terkenal wali min auliyaillah. Masih muda. Nah, dulu Anda pernah jemput beliau waktu itu mau berkurma Ustaz Nasir. Nah, di mobil itu ngobrol, Umi, Anda minta amalan yang paling bagus apa nih? Itu udah dapat ijazah Dalail Khairat tuh, udah nih baca itu, jangan tinggalin. Orang kalau ngamalin itu 7 turunan gak bakal miskin, gak bakal jadi orang susah, jadi orang kaya semuanya entar. Ya, kamunya harus dawamin, nanti anak-anak kamu jadi orang kaya, cucumu orang kaya semuanya itu. Ya, kitab Dalail isinya selawat semua hizibnya. Ya, nah cuma ada kefiahnya, itu harus ada ijazah. Ya, harus pakai ada ijazah sebab ada cara bacanya. Ya, sebab ada hizbul yaumal isnain yang dibaca ada batasannya. Ntar yang Selasa baca yang ini, ya, ada Rabu yang baca yang ini, sampai hari Minggu. Ya, itu setiap hari dibaca. Nanti sebulan sekali harus hatam satu kitab ini. Ya, nah itu ada caranya, kaifiahnya ulama lain-lain. Ya, lain-lain. Nah, itu harus pakai ijazah. Ya, kemarin waktu ada bawa santri ke Jogja tuh, soal kekayaan yang Sunan Karanara dapat ijazah Dalail. Buat penghafal Quran itu harus punya Dalail Khairat. Ya, jadi anak-anak yang hafal Quran itu wiritannya harus pakai Dalail Khairat. Kenapa? Untuk mempermudah menghafal Quran dan memperkuat hafalan Qurannya. Akhirnya diijazahkan oleh kiai aneh waktu di Jogja, santri-santri aneh itu semuanya.
dalil khairat dan dikasih kitabnya langsung. Ya, nah itu penting dalil khairat. Ya, tapi kalau nggak biasa susah. Ya, jadi sering-sering baca supaya lancar. Kalau lancar cepat, sejam hatam satu kitab. Ya. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang bertanya. Bertanya saya. Iya. Saya ingatkan madu pahit itu kalau di kampung memang apa? Dia memang kalau madunya itu bersarang di pohon tertentu, madunya pahit. Tapi kalau di pohon yang lain yang biasa yang pohon rengas namanya, kalau sama pohon pokoknya kayunya beda-beda. Kalau dia pahit di pohon yang lain, kalau dia manis pohon yang lain. Nah, sekaitan dengan madu pahit. Karena madu yang artinya tidak bersolawat kepada Iya. Jadi kan kalau di Timur Tengah waktu itu di Madinah, Nabi itu diajak ya ame tawon ini bukan di pohon. Justru kalau di Yaman, di Madinah itu madunya justru di gunung, di batuan. Enggak, bukan di pohon. Batu, coba batu sarang madu. Ya, kok madunya bisa manis? Makanya ditanya sama Nabi, ya kenapa kok madu yang kau hasilkan bisa manis? Padahal kamu nyarangnya di batu katanya. Ya, nah jawab ini tawon, ya madu aku bisa menghasilkan manis ya Rasulullah lantaran aku selawat kepadamu sehari 1000 kali. Itu tawon yang bicara sama Nabi. Ya, kalau bercandaan kita, kalau madu pahit, berarti itu bercandaan aja, Pak. Ya, bercandaan aja. Ya. Jadi kalau ada madu pahit, ya emang pahit kali. Ya, nah, jadi ketika madu itu ditanya, lebah ditanya, itu jawabnya. Ya, madu aku manis, lantaran aku sering bersalawat kepada engkau ya Muhammad. Ya, nah makanya kata Nabi, perintahkan kan Nabi untuk kita untuk mengkonsumsi madu sebab dia mengandung dawa, obat. Ya bukan madunya, selawatnya yang bisa jadi obat. Ya, nah ini. Ya. Iya. Ya jadi kan ya adabnya di saat kita tidur, ya kita diperintahkan dalam keadaan bersuci, ya bersuci. Kalau kita masih perawan atau masih bujangan kan enak kakak senggol sampai-sampai. Ini kita punya laki, pasti disenggol kita sama laki kita, ya. Nah pasti wudu kita batal, capek dong wudu lagi saat. Nah bukan masalah batalnya. Dengan kita mau tidur kita wudu ini fungsinya bukan buat sholat doang. Wudu ini berfungsi kata Habib Haddad bentuk tobat kita kepada Allah. Wudu itu bentuk tobat loh. Ya, yang mungkin dari pagi kita kerja sampai kita mau tidur, mungkin tadi siang tadi kita ngelayap kemana aja, mata kita melihat aurat perempuan, atau kita ngelihat laki orang, apa aja, atau kita ngomongin orang mulut kita, ya, atau kita melangkah ke tempat yang nggak baik. Nah, semua anggota kita yang tadi ya berlumuran dosa, maksiat, ya, ini kita tutup di akhir sebelum kita tidur dengan wudu. Ini bentuk tobat. Ya, ini semua dosa-dosa yang kita lakukan di wajah kita mendengar omongan yang nggak baik, mulut kita gibahin orang, mata kita memandang yang bukan yang diharamkan oleh Allah, dengan kita basuh wajah kita sebelum tidur dengan wudu, ini rontok dosa kita yang ada di wajah kita. Yang di tangan kita rontok berbarengan jatuhnya air wudu dari anggota badan kita. Ini kata Imam Ghazali bentuk tobat, salah satu bentuk tobat kita dengan wudu. Makanya kata Nabi, innama a'malu bil khawatim,
Sesungguhnya amal perbuatan orang itu tergantung di akhir hayatnya. Ya, apa ini yang dikerjain oleh si fulanah nih sebelum dia tidur, sebelum dia mati? Oh, dia uduk dulu tadi. Itu yang dicatat ya Allah, uduk. Habis itu dia nggak bangun lagi, mati. Uduknya yang dicatat. Padahal itu siang maksiat mulu tuh. Ya, siang dilalai maksiat kepada Allah. Di akhir hayatnya cakep. Uduk sebelum tidur. Berarti bentuk taubatnya kata Imam Ghazali. Ini dicatat ini. Yang maksiat itu kita terhapus. Ya. Nah, untuk masalah udah uduk kemudian kita tidur, kaki kita disenggol sama laki kita, batal dong uduk kita, nggak jadi masalah, batal. Ya, kalau masalah uduk bersentuhan dengan laki kan masih khilaful madhab. Ya, artinya Imam Maliki nggak apa-apa, nggak batal. Ya, artinya masih bertentangan khilaful madhab. Jadi masalah tidur kita ketika kita uduk disenggol sama laki kita nggak jadi masalah. Yang penting awalnya sebelum kita tidur apa yang kita lakuin? Uduk. Betul. Kita bercanda sama laki kita di kasur, ibadah bukan? Ibadah. Ya kan? Ya, semua yang kita lakukan ya sama laki kita di tempat tidur, kita ketawa-tawa, kita gembira, kita bercanda-canda, ya kan? Itu ibadah bukan? Ibadah, dapat pahala semuanya. Ya, nah masalah batalnya uduk nggak apa-apa ya. Sebab kan kita bukan mau sholat. Ya, kita pengen tidur ketika itu. Yang dicatat uduknya itu loh, amal kebaikan yang terakhir kita sebelum mati. Nah, uduknya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penting. Ya, tidur kita uduk, makanya diperintahkan untuk tidur dalam keadaan bersuci. Ya, bersuci. Ya, insyaallah tidur kita dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan. Kalau ngelap air bekas wudhu itu kan kadang ada orang yang ada alergi atau gitu, dilap. Itu gimana Ustaz? Ya, air wudhu itu jangan dilap. Ya, ini makruh. Ya, dilap makruh. Terkecuali udzur. Dia lagi meriang, kedinginan, menggigil. Ya, jadi habis wudhu buru-buru dilap, nggak kuat dingin, itu nggak apa-apa. Atau dia punya penyakit alergi umpamanya. Ya, dia kalau nggak buru-buru dilap, gatal-gatal umpamanya. Ya, nah lu tuh udur-udur semuanya. Makanya jangan dilap, biarin air wudhu itu berjatuhan dari wajah kita. Ini barangan cuma dosa. Ya, bersih. Ya, makanya orang kalau sering wudhu mukanya bersih. Ya, mukanya basah, mukanya bersih. Sebab kenapa? Yang bikin muka kita kelang kan dosa. Orang nggak pernah kena air wudhu, mukanya kelang. Ya, nggak ada lembut-lembutnya kita lihat. Ya, tapi kalau orang hitam tapi wudhu, dia sering wudhu, sholatnya rajin, enak dilihat, tetap ada lembut-lembutnya. Ya, ya, nah ini jadi kalau nggak pernah wudhu, udah kayak batang asem, ya keras. Ya, nah, sering wudhu. Yang antara ini cerita wali gara-gara wudhu. Yang antara di sini apa di bab 2 ya, di 2 ya, ada ceritanya. Yang belajar sama seorang ulama, diperintahkan cuma wudhu doang, nggak belajar apa-apa, wudhu aja. Habis wudhu sholat sunnah wudhu, batal wudhu lagi, sholat wudhu lagi, terus begitu. Setahun jadi wali, wudhu doang, nggak belajar apa-apa. Sampai di pamitan mau pulang, ya Tuhan guru, ya saya mondok di tempat guru nggak ajarin apa-apaan. Katanya suruh wudhu doang, wudhu sholat, udah cukup. Udah setahun saya mau pamitan dah. Ya, pamitan. Karena dibiasa wudhu, ya sebelum keluar dari sebelum pulang, dia wudhu dulu di musola gurunya. Ketika dia nimbah, masih nimbah tuh, pas nimbah dapat emas. Ya, dibuang lagi, nimbah lagi, emas lagi, dibuang lagi. Lalu sampai 4 kali emas mulu yang dapetin. Dia ngadu sama gurunya, "Tuan guru, kok sumur tuh isinya emas mulu?" katanya. "Kenapa emang?" "Saya kan wudhu mau pulang guru, saya timbang emas." "Terus emasnya kamu apain?" "Ya taruh lagi, saya ceburin lagi. Orang saya nggak butuh, saya butuhin air buat wudhu." Kata gurunya, "Hari ini engkau jadi wali."
Kalau kita dapat emas gimana itu? Ulang deh. Emas mulu, nggak ada airnya. Nah, orang kita kan kita ambil bawa pulang. Ini enggak, dibuang lagi. Ditimbang lagi masih buang lagi. Apa yang ada gurunya? Ya, saya nggak dapat air, emas mulu guru. Terus kamu ngapain? Ya saya buang lagi. Yang saya butuhkan air buat duduk. Tapi dapat emas. Mulai saat ini engkau jadi wali. Ya, artinya udah nggak ya rakus dengan dunia. Rasa rakus dunia udah nggak ada. Ya, udah nggak hubut dunia lagi. Begitu doang tuh belajarnya orang dulu tuh. Ya, ya. Ya Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kenapa ya dan surat. Ya, tapi lupa. Ya, termasuk kita mau bikin maulid. Dulu aneh dibilang Umi Aisyah Al-Muhdor itu, Subhan, kalau kamu ingin bikin maulid Nabi Muhammad SAW, itu jangan sembarangan. Yang pertama niat yang benar. Sebab ada sebagian orang bikin maulid itu mau fakhr-fakhran, mau mamer-mamer gitu loh bahasanya. Majlis bodong topno, mamer deh bahasanya. Jangan. Yang inti bikin maulid ini maulidnya Nabi. Nabi nggak ada ngajarin tawaduk gitu. Kemudian yang kedua, karena ini bukan manusia biasa, biasanya panitia itu sibuk. Akhirnya panitia sibuk, nggak baca selawat deh, nggak ikut dalam acara maulid, sibuk. Makanya sebelum maulid itu, panitia itu baca selawat sebanyak 10.000 kali. 10.000 kali. Dicicil, artinya nggak sehari 10.000. Pokoknya sampai hari H 10.000. Panitianya khususnya. Sebab nanti panitia kan sibuk udah ngurusin orang. Ya, nah, dari sibuk ngurusin orang, hari ini sendiri nggak ikut maulid. Ya, makanya panitia lebih dahulu berselawat kepada Nabi minimal kata beliau 10.000 kali. Insya Allah kalau ini musim hujan nggak hujan, bahasanya gitu. Ya, kita nyari duitnya gampang. Ya, orang ada aja nyumbang apaan aja gampang dah pokoknya ya. Dimudahin semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata beliau seperti itu. Yang penting lurusin niat, ya. Kemudian yang kedua selawat kepada Nabi. Ya, jadi mulai bulan kemarin ada selawat setiap ngaji tanggal Minggu ada baca selawat jamaah. Ya, 100 kalau 100 kan mulai datang 40 orang kan, itu lumayan. Ya kan? Nah, ibu-ibu tiap hari Rebo juga sama. Ada ngajar ibu-ibu hari Rebo. Nah, habis ngaji baca salawat juga 100. Yang datang berapa orang tuh? Ya, sampai ntar mau maulid. Kita niatin khusus buat maulid, buat Nabi. Insya Allah berkah. Ya. Wa fa'alna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Talana babal ni'mah wa babal barakah wa babal sihah wa babal salamah wa babal taufiq wal hidayah. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hadar mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alihi wa alina aftal arifin fakum fid din wa ja'alna wa awladana wa zuriyatana wa talamidana min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir akhlaqana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir a'malana bi nuril Qur'an. Da'wan fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.